Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan segenap kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jamaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa hidup harus selalu diiringi dengan kesabaran dalam segala keadaan, dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita harapkan, dan tidak kita inginkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan fardu, kemudian sabar dalam menghadapi musibah, lalu sabar dalam menghadapi gangguan daripada manusia, dan sabar yang terakhir adalah sabar dalam kekurangan atau kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban atau fardu adalah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah sangatlah berpahala. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta. Dan sabar dalam kekurangan atau kefakiran adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan fardu. Terkadang sesuatu yang diwajibkan bagi kita umat Islam bisa saja memberatkan, seperti salat, puasa, begitu pula dengan haji. Akan tetapi, meski terkadang terasa berat, kita umat muslim haruslah selalu bersabar
dengan apa yang diwajibkan tersebut. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu adalah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah Ta'ala di bumi ini. Barang siapa menjaganya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang menyia-nyiakannya maka dia akan celaka. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Tingkat sabar yang kedua ini pasti akan dihadapi setiap orang, dan tentunya berat bagi kita untuk melalui suatu musibah. Musibah ini bisa berupa bencana alam, kehilangan akan suatu benda, kecelakaan. Begitu pula dengan wabah yang saat ini merebak kembali dengan versi barunya, karena mungkin Lebaran akan datang. Semoga kita dan keluarga kita terlindung darinya. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya. Dan jika dia ridha, maka Allah akan menjadikannya satu pilihan. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi gangguan daripada manusia. Bisa jadi meski sesama manusia yang seharusnya hidup berdampingan secara damai, tetapi terkadang seseorang bisa saling membenci karena satu hal. Oleh sebab itu, dalam situasi yang demikian, kita perlu bersabar, karena di balik itu pasti ada ridha Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah selain menahan kemarahan karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Selanjutnya yang keempat adalah sabar dalam kefakiran. Hampir semua orang pasti tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan kekurangan, apalagi fakir. Namun, jika sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, jika kita sudah berusaha tapi hasilnya tetap dalam keadaan sulit, dan jika kita bisa melaluinya, niscaya pahala besar dari Allah bakal menanti buat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit ditambahkan bahwa sabar yang termasuk sabar yang termasuk sabar bukanlah sabar yang baru dilakukan setelah keesokan harinya. Contoh dalam musibah kematian, seorang bersabar ketika mengetahui musibah tersebut, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pasrah kepada Allah atas segala ketentuan-ketentuannya. Jangan sampai di hari pertama ketika dapat musibah dia menatap dan meraung-raung atas ketentuan Allah tersebut. Baru besok harinya dia bisa bersabar. Ini adalah sabar yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah penggalan hadis dikatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki adalah saat pukulan pertama. Hadirin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah separuh iman, sedangkan separuhnya lagi adalah rasa syukur. Sabar ketika menerima benturan pertama yang cukup sulit dan harus selalu kita berusaha menghindarinya adalah sabar dalam menahan amarah. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita semua dikarunia Allah sifat sabar yang benar-benar sabar. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.